Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari tim Media Dakwah Al-Hidayah mencoba mengaktualisasikan arahan, bimbingan, ataupun saran-saran yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Khozin kepada kita, tim Media Dakwah Al-Hidayah, yang mana memang ini adalah inisiatif beliau untuk membuat media dakwah online. Karena memang faktanya di situasi pandemi COVID, larangan berkerumun dalam PSBB, pembatasan sosial berskala besar, membuat kegiatan pengajian menjadi berhenti total, taklim berhenti total. Karena itu, sebagaimana dijalankan oleh organisasi maupun individu di luar sana yang menggunakan media online, kita tidak ada salahnya untuk menjalankan, bahkan kalau bisa kita bisa terus berbenah sehingga lebih baik dari mereka. Yang akan kita sampaikan sebelum rapat kita mulai ya, membahas mengenai apa yang harus kita lakukan, itu adalah pertama tentang dakwah online, kemudian peran dan keunggulannya dakwah online, kemudian template atau contoh-contoh dakwah online yang ada di lingkungan kita yang digunakan oleh individu maupun masyarakat dalam berdakwah kepada warga maupun jamaah. Kemudian aturan main ini lebih ke arah kita telah membuat grup WA Media Dakwah Al-Hidayah, tentunya supaya memberi manfaat yang besar kepada jamaah, tidak menimbulkan perselisihan, tidak perlu ada aturan mainnya. To-do ini adalah terkait dengan kita perlu realisasinya step per stepnya seperti apa, tahap per tahapannya seperti apa. Jadi sampai waktu tertentu kita harus sudah capai apa, kemudian dilanjut lagi pada tahap yang kedua, sudah mencapai apa, sehingga pada saatnya nanti Media Al-Hidayah adalah sebuah media yang betul-betul memberikan manfaat kepada jamaah dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Ke dakwah online. Tentu pengertiannya dakwah adalah menyeru ke jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Namun medianya tidak media tatap muka langsung antara guru sama murid, ya, tidak langsung tatap muka, tetapi menggunakan media sosial, YouTube, WA, Facebook, Instagram. Tentu jangkauannya tidak hanya 10 orang, 20 orang, tapi juga bahkan bisa ribuan, atau kalau kita mengacu kepada YouTuber kita sampai 10 juta orang, ya. Sehingga efektivitas dakwahnya akan lebih dapat dibanding dakwah konvensional. Namun, kembali lagi, sebagaimana karakter dakwah online ini tidak mudah, akan panjang dan berliku, kemudian juga banyak tantangannya, dan walaupun kita mungkin sudah berjerih payah, bekerja keras, mungkin masih sedikit orang yang mau mengikutinya. Nah, kembali lagi ke peran dakwah dan dakwah online, ya, sebagaimana perlunya sebuah dakwah adalah bersinambungnya dakwah Islam dari risalah Rasulullah SAW 15 abad yang lalu sampai dengan hari kiamat, hendaklah api Islam itu terus menyala dan tugasnya kita semua untuk menjaganya. Oleh karena itu, ikhtiar dengan dakwah online ini bisa menyalakan api Islam sampai diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dengan dakwah online ini tentu akan melintasi batas ruang dan waktu, karena tentu tidak terbatas pada jamaah kita saja, tapi meluas dan tidak pada generasi kita saja, tapi juga bisa turun-temurun terus sampai generasi-generasi berikutnya. Karena sampai sekarang, bahkan seterusnya, pasti teknologi informasi akan tambah maju lagi dan tambah maju lagi. Kemudian, tentu dakwah Islam ini menjadi tantangan umat Islam dalam mensintesakan keabadian wahyu atau Al-Quran dengan perkembangan zaman. Kita semua terus dituntut oleh Rasulullah untuk terus belajar, mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang kita sampaikan selalu relevan dengan zaman
yang kita tinggali. Oke, lanjut ke template. Mengenai contoh-contoh atau template media dakwah online yang dilakukan oleh orang maupun individu di luar sana, yang banyak YouTube, Facebook, aplikasi kreatif, Instagram, WA, dan media sosial yang lain. YouTube, ya, sebagaimana dikasih oleh Ketua Yayasan melalui WA, contohnya adalah seperti di Islamic Center, ya. Di sini dalam satu ruangan khusus, kemudian ada background-nya, ya, kemudian dilakukan pengambilan gambar atau divideokan. Nanti hasilnya bisa di-upload ke YouTube ataupun di Facebook ataupun media sosial yang lain. Kemudian individu ahli dakwah di luaran seperti halnya Ustadz Adi Hidayat, ya, juga mempraktekkan dengan dakwah online-nya, ya, yang sangat efektif karena jangkauannya kembali lagi tidak hanya di seputaran beliau tinggal, tapi seluruh dunia dakwah beliau sampai. Tentunya ini menjadi amal jariah beliau, ya, dan hal yang baik adalah sangat baik untuk ditiru. Oke, kemudian melalui Facebook, ya, sebagaimana Mbak Riana NA, ya, membagikan kiriman video oleh Gus Baha, ya, sehingga semakin melebar, semua teman Facebooknya bisa terima informasi itu. Kemudian aplikasi kreatif desain grafis, ya, yang mana membuat yang menonton lebih suka, lebih tertarik. Oke, saya ulang yang ini, sebetulnya ini nyala, suaranya bagus. Contoh. Ya, seperti itu, jadi cukup menarik. Kemudian ada Instagram, WA, LinkedIn, dan seterusnya. Kemudian bagaimana media dakwah hidayah merealisasikannya, ini yang menjadi topik bahasan bagi kita semua, Bapak Ibu. Aturan main tentang admin, ya, di media dakwah hidayah. Pertama, tentu tujuannya kita melakukan dakwah adalah menebar dakwah berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian media dakwah hidayah tentu sangat mengandalkan admin yang tentunya disupport dan dikoreksi oleh pengawas, yang mana harapannya setiap minggu admin merilis info minimal satu topik dakwah melalui grup WA. Kemudian jika anggota lain, mestinya supaya tidak kacau, tidak diperkenalkan sharing atau posting tanpa izin admin. Semuanya sudah filter. Kemudian tidak ada debat kusir, riba, dan perkataan yang tidak bermanfaat dalam grup. Kemudian tidak menampilkan gambar, video yang mengarah ke pornografi. Kemudian tidak melakukan jualan apapun. Jenis dan mereknya apapun di grup tidak diperkenankan. Kemudian ketua admin bisa memberikan peringatan satu kali kepada yang melanggar. Jika melanggar kedua langsung dikeluarkan dari grup demi eksistensi atau kontinuitas daripada grup dakwah. Apa yang perlu kita lakukan ke depannya? Tentu yang pertama admin menyiapkan diri seperti halnya wartawan, siap untuk mengambil data, gambar, video, ya, untuk hal-hal terkait dakwah untuk disebarluaskan. Yang berikutnya admin menyiapkan diri, ya, untuk pengetahuan desain penyusunan dakwah secara online. Perlahan-lahan kita belajar, sama-sama belajar. Kemudian menyediakan rumah file, ya, website Yayasan Al Hidayah, yang mana dalam satu rumah filenya ada khusus menampung file-file dakwah. Nanti kelompokan fikih, kelompokan tauhid, kelompokan video, kelompokan gambar, dan seterusnya. Kemudian secara bertahap melengkapi peralatan dakwah online, tripod, handycam, kemudian mikrofon Rode, ya, supaya suaranya jelas. Dan tidak kalah pentingnya adalah bisa melibatkan partisipasi seluruh warga muslim, lingkungan Kasuari, beserta semua tokoh baik agama maupun pemerintahan. Maka insya Allah tujuan dakwah kita bisa lebih sukses dibanding tidak melibatkan semua warga. Itu yang coba kita aktualisasikan sebagai topik bahasan pada rapat malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.